Mekarsai menjadi sahabat dan melayani. Halo sahabat Mekarsai, pada kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan tema struktur organisasi Kopdit. Pada kesempatan ini kita didampingi oleh salah satu dedengkotnya Mekarsai, yaitu Bapak Slamet, tepatnya Bapak Laurentius Slamet, yang dari sejak awal berdirinya Kopdit Mekarsai ini sudah cukup lama, sampai hampir 30 tahun ya Pak. Betul. Hanya satu periode Pak Slamet tidak menjabat sebagai pengurus. Nah, pada saat ini Pak Slamet ini menjabat sebagai sekretaris pengurus gitu. Ya, apa kabar Pak Slamet? Baik, sehat Mbak. Sehat, apa kabar ya, Mbak Rina? Sehat Pak. Ya. Ya, situasinya kayak gini ya Pak, karena sekarang harus jaga jarak, kemudian prokes dan sebagainya. Jadi kita bertemu dengan sahabat Mekarsai melalui podcast ini Pak. Ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah struktur organisasi Kopdit. Ya, karena Pak Slamet ini dari sejak awal sudah menggeluti Kopdit Mekarsai sejak berdirinya di tahun 92 ya Pak ya? Ya, betul. Gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak, pada awal-awal dibentuknya Kopdit Mekarsai itu bagaimana itu Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Rina. Sahabat Mekarsai, karyawan Yayasan Safirus Tanjung Karang itu difasilitasi oleh Yayasan Safirus Tanjung Karang pada tanggal 27 Januari 1992 itu mendirikan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi kredit yang diberi nama Mekarsai. Itu jadi berdirinya di tahun 1992 Mbak Rina. Oke, itu apa Pak yang melatar belakangi sehingga Kopdit Mekarsai atau nama Mekarsai ini dibentuk, itu apa kira-kira? Ya, pada saat itu. Ya, jadi pada awalnya pendiri Mekarsai ini adalah para guru Yayasan Safirus Tanjung Karang, yang pada waktu itu unsur dari pendirinya adalah Yayasan Dibakti, suster-suster FSGM, kemudian Yayasan Lembaga Miriam, itu suster-suster HK dan keuskupan. Jadi tiga lembaga ini tergabung dalam Yayasan Safirus. Nah, para gurunya itu berinisiatif karena melihat keprihatinan Mbak Rina, keprihatinan bahwa semakin lama bahwa kebutuhan hidup itu semakin banyak. Sulit ya Pak ya. Perlu dana-dana kan. Betul, kalau karyawan baru itu perlu dana untuk menikah, kemudian perlu kendaraan, lalu juga membangun rumah atau beli tanah. Kemudian juga nanti kalau sudah berkeluarga itu pendidikan untuk anak-anaknya. Kemudian kalau sudah tua itu juga bagaimana pensiun. Lalu ketika sakit, darurat. Nah, jadi pada awal berdirinya Mekarsai ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh para pendiri ya. Bagaimana mengelola keuangan ini atau financial literacy ini dikelola sehingga memang para guru itu bisa mempersiapkan diri ya dalam menghadapi tahap-tahap kehidupan itu. Karena yayasan sendiri memang tidak bisa membantu berulang kali, hanya satu kali bantuan untuk yang dibutuhkan tadi. Maka melalui rapat para kepala sekolah akhirnya disepakati pendirian Mekarsai ini dan dilanjutkan dengan sosialisasi ke unit-unit Yayasan Safirus yang ada di Provinsi Lampung. Kalau kondisi awal Mekarsai saat itu ya Pak, karena kan tahun 92 ya hampir 30 tahun yang lalu kan. Betul. Yang seperti Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira ketika dibentuknya Kopdit Mekarsai ini kondisi awalnya seperti apa itu Pak? Ya, baik Mbak Nila. Jadi pada awal berdirinya itu karyawan Mekarsai itu satu orang, Pak Kiman. Hanya satu. Ya, Pak Kiman itu karyawan pertama Mekarsai. Lalu untuk kegiatan pelayanan itu di kantor atau di ruangan SMA Safirus. Ada satu ruangan kecil yang bisa dipakai untuk kegiatan. Nah, memang pada awal-awalnya adalah masa perintisan. Jadi banyak kesulitan, banyak terkendala, terutama di permodalan. Maka pada waktu itu ada suplai ya dari pendiri, dari Yayasan Lembaga Miriam, dari Yayasan Dibakti, dari keuskupan ya, supaya memang
organisasi ini bisa berjalan. Mengingat bahwa ketika di awal berdiri kita belum punya banyak modal, tetapi sudah banyak permohonan masuk. Banyak yang mengajukan. Banyak yang mengajukan ya. Nah, karena memang harus antri begitu ya, memang menunggu giliran uang tidak atau belum banyak yang masuk, lalu banyak anggota yang keluar. Tetapi pada sejak awal berdiri memang ada yang menjadi kekhasan Mekarsai ini bahwa kelompok anggota itu tergabung dalam unit keanggotaan, dan pada awalnya itu unit anggotanya adalah sekolah-sekolah itu, dan sekaligus bendahara sekolah itu menjadi bendahara unit yang kalau nanti dalam disimpan pinjam Mekarsai itu mengumpulkan dan juga nanti juga potong gaji ketika ada anggota yang meminjam. Jadi ya, seperti itu. Kekhasannya Kooperatif Mekarsai ini adalah unit-unit itu. Unit-unit ya, benar. Ya. Oke Pak. Sejauh ini Pak, selama hampir 30 tahun Bapak bersama dengan Kooperatif Mekarsai, kalau nggak salah rehatnya hanya satu periode 3 tahun ya Pak. Itu yang Bapak lihat perkembangan Mekarsai sampai dengan saat ini itu bagaimana Pak? Iya, jadi di awal-awal keanggotaan memang anggota adalah guru-guru Xaverius Lampung, kemudian berkembang menjadi para karyawan gerejawi ya, karyawannya suster, karyawannya pastor gitu. Tetapi sejak berbadan hukum, lalu Koperasi Mekarsai ini, KSD Mekarsai ini berkembang melayani anggota masyarakat umum, dan untuk kantor pelayanan pindah ya, pada waktu itu ada di SMA, karena di SMA sudah ada Kopsada, maka pindah ke kantor atau rumah ya YPSK yang ada di seberang mungkin karena gedung kita. Sudah tidak memadai ya, lagi atau tidak memadai lagi ya, kita harus berpindah. Nah, lalu juga dengan bertambahnya anggota dan juga diperlukan pelayanan, ruang pelayanan yang memadai, akhirnya dibelilah ya rumah, sebenarnya rumah yang sekarang dipakai untuk gedung kantor sekarang ya. Dulu awalnya itu adalah Gria Sinta, rumah untuk apa ya, untuk lulur atau rumah untuk kecantikan begitu ya. Kita ya gitu, dirombak lalu jadilah gedung seperti sekarang ini. Nah, dalam perkembangannya sampai dengan akhir Agustus 2021 itu jumlah anggota itu 19.507. Jadi hampir tembus 20.000 Mbak Rina. Lalu jumlah karyawan dari awal cuman 300 orang gitu ya Pak? 300 orang. Jadi, ya betul. Kurun waktu 30 tahun sampai dengan 19.000 ya. Iya, hampir 20.000. Ya, lalu jumlah karyawan itu 40 orang. Ya. Nah, karena dari satu ya Pak? Dari satu menjadi 40. Tetapi memang kekhasan kita kan ada unit keanggotaan. Jadi unit keanggotaan kita sekitar 400 orang. Lalu juga yang kekhasan kita ada unit-unit layanan wilayah. Nah, sekarang ini ada unit layanan wilayah di Bakau, Sukadamai, Tanjung Emas, unit 2 Banyumas. Banyumas ya. Banyumas, lalu unit 2 Tulang Bawang dan juga di Merbau Mataram. Lalu juga ada yang layanan mobile ya. Mobile ini di Terbangi Besar, di Pringsewu, di Metro dan Kota Bumi. Nah, untuk aset sampai akhir Agustus itu di angka 623 M. Iya, itu Mbak Rina perkembangannya. Ya. Oke, ya Pak, kan dalam pengelolaan koperasi atau suatu organisasi gitu ya Pak, dalam hal ini Kooperatif Mekarsai sudah pasti ada strukturnya gitu Pak, mana yang semuanya itu harus berkolaborasi sehingga tujuan Mekarsai ini bisa tercapai. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, yang menjadi struktur internal di Kooperatif Mekarsai ini seperti apa Pak? Ya, jadi untuk struktur internal di Kooperatif Mekarsai itu ada unsur kelengkapan organisasi, yaitu ada anggota, ada pengurus, ada pengawas, lalu juga ada unsur pengelola profesional, ya, manajemen atau karyawan. Nah, dalam rapat anggota itu dipilih pengurus dan pengawas. Ini sesuai dengan anggaran dasar pasal 24 ayat 1 bahwa pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Ini terdiri dari unsur ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, tugas pengurus ini adalah menjalankan apa yang diputuskan dalam rapat anggota, Mbak Rina. Jadi pengurus tidak punya kekuasaan, yang punya kekuasaan adalah anggota. Ya, jadi yang tertinggi itu ya Pak ya? Ya, yang tertinggi adalah rapat anggota. Ya, Pak, ya. Jadi pengurus menjalankan apa yang menjadi keputusan rapat anggota. Nah,
pengurus mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola koperasi dan juga untuk mengelola usahanya. Tetapi kewenangan untuk mengelola usaha itu didelegasikan kepada manajemen, ya. Nah, walaupun demikian, walaupun didelegasikan kepada manajemen, kepada manajer, tetapi tanggung jawab pengelolaan tetap ada di tangan pengurus. Nah, kemudian ada pengawas. Nah, pengawas dalam tugasnya adalah melaksanakan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan koperasi. Lalu di Mekarsa itu juga ada penasehat. Nah, penasehat itu dipilih dari unsur pendiri. Nah, tugas dari penasehat ini adalah memelihara, menjaga visi dan misi Kopdit Mekarsai dan juga memberikan saran ya kepada pengurus untuk kemajuan koperasi. Oh, begitu Pak ya. Ya, kalau itu kan struktur internalnya Pak. Kalau Kopdit secara keseluruhan ya Pak, koperasi kredit ini gitu. Jadi kalau misalkan struktur eksternalnya itu mungkin Bapak bisa jelaskan? Iya. Ya. Jadi Mekarsa adalah bagian juga dari Kopdit yang lain ya Pak, primer yang lain yang ada di Lampung dan juga ada koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, struktur eksternalnya itu ada primer seperti Mekarsa ini koperasi primer. Kemudian beberapa primer itu bergabung dalam koperasi sekunder ya yang dinamakan dengan Puskopdit, Pusat Koperasi Kredit itu bisa selevel provinsi begitu ya. Kemudian di tingkat pusat itu ada Inkopdit ya, Induk Koperasi Kredit. Lalu di level Asia itu ada ASU dan di dunia itu ada WOKU. Nah, jadi jaringnya ada primer, sekunder itu ada Puskopdit dan Inkopdit, lalu di Asia itu ada AKU dan di dunia itu ada WOKU. Itu Mbak, strukturnya seperti itu. Iya, iya. Kenal. Jadi kalau kita lihat itu mungkin jejaringnya ya Pak ya, betul. Itu mungkin kita di tingkat yang bawah ya, Kopdit itu adalah primer, baru ada lagi yang sekunder, ada di atasnya, lagi. ya betul. Oke. Baik Pak Slamet, bagaimana struktur manfaat eksternal Kopdit ini Pak? Oh iya. Jadi tadi struktur eksternal tadi ada primer, ada sekunder, lalu ada di tingkat Asia dan dunia. Nah, mengapa kita bergabung dalam jejaring? Nah, mengapa kita juga bergabung? Nah, manfaatnya kita bergabung itu Mbak Rina, yang pertama adalah membangun kesadaran dalam gerakan koperasi kredit Indonesia. Kita Mekarsai bisa berkembang, bisa besar seperti ini, itu juga karena kita belajar bersama dengan Kopdit dan primer yang lain. Jadi, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, merasa diri paling besar, merasa diri paling maju, tidak ya. Jadi kita membangun kesadaran bahwa ini gerakan kita bersama. Lalu yang kedua, kita juga dapat saling belajar. Ya, kita bisa saling belajar, saling berkunjung, lalu bisa bisa menambah bertukar wawasan gitu ya, informasi tentang perkembangan koperasi masing-masing, lalu menjadi kekhasan itu apa, nah nanti bisa dicoba diterapkan di primernya, Kopditnya. Nah seperti itu Mbak, jadi kita dapat saling belajar. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kalau koperasi itu bekerja sama, kemudian juga saling membantu dalam tukar informasi tentang bagaimana pengelolaan koperasi yang baik itu, tata kelola yang baik, maka masing-masing primer itu akan relatif seimbang. Ya sama ya, kira-kira sama begitu. Jadi nggak ada koperasi yang menonjol paling depan, terus ada koperasi yang tidak diperhatikan ya, tapi kita sama ya, kita sama satu gerakan, jadi harus saling bekerja sama. Lalu juga kita ini kan bagian dari koperasi yang ada di tingkat sekunder tadi di Inkopdit, jadi apapun yang menjadi kebijakan Kopdit itu juga primer juga harus ikut ya, termasuk misalkan dalam pendidikan di Mekarsa ini sudah mampu melaksanakan pendidikan sendiri, tetapi sertifikat dan sebagainya itu tetap dari Puskopdit ya, semacam itu. Lalu berikutnya adalah menyadari pentingnya komitmen, bahwa dalam jejaring itu kita ada komitmen, ada 5 wajib Mbak Rina. Yang pertama adalah wajib di sistem pengelolaan, kemudian wajib di solidaritas, perlindungan, audit, dan di pendidikan. Ya, kemudian kita juga bisa membangun simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Misalkan antara primer dengan sekunder, lalu sekunder dengan sekunder. Nah, seperti itu Mbak Dina, kira-kira manfaat jejaring bagi koperasi. Ya.
Jadi kalau boleh saya ambil sedikit ini ya Pak ya, bahwa struktur dalam suatu organisasi itu sangat penting, baik itu di dalam internal yang harus saling bersinergi antara anggota, pengurus, mungkin manajemen atau mungkin dengan pengawasan gitu kan. Jadi sehingga keberlangsungan satu koperasi atau kooperatif itu tetap terus berjalan. Tapi di sini juga kita nggak bisa hanya melihat dari dalam ya Pak. Jadi kita juga harus melihat keluar ya, yang tadi Bapak sebutkan tadi, yang struktur eksternal, mana kita nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Jadi kita juga harus ada wadah yang kira-kira membuat gerak langkah Kooperatif Mekarsa ini ke depannya juga jadi lebih baik lagi, lebih maju dan berkembang gitu Pak. Jadi saling bersinergi baik antara sesama primer maupun dengan yang jenjang yang lebih tinggi lagi, dengan anggota, dengan pengurus dan pengawas dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Tapi kalau tadi kita sudah bicara masalah struktur ya Pak ya. Bapak sendiri sebagai katakanlah wakil dari anggota yang sekarang ini sedang menjabat sebagai sekretaris pengurus, kira-kira menurut pandangan Bapak apa sih yang menjadi harapan koperasi khususnya di Mekarsai ini gitu Pak ke depan? Ya, baik Mbak Dina. Jadi harapannya Mekarsai ini bisa menjadi kendaraan yang mengantar anggota pengelolaan finansial yang cerdas dan bijaksana. Jadi anggota semakin sejahtera lah begitu ya kira-kira ya, karena memang punya perencanaan keuangan yang lebih baik, yang matang, yang disiapkan dari sejak awal. Nah, lalu juga harapannya adalah Mekarsai ini bisa menjadi lembaga keuangan yang dikelola secara profesional. Maka tadi saya sebutkan di awal, dalam pengelolaan kita serahkan ke yang profesional, manajer dan karyawan dan stafnya ya. Tapi masalah tanggung jawab itu tetap menjadi tanggung jawab dari pengurus. Tapi untuk pengelolaan kita serahkan ke yang profesional. Kemudian harapan berikutnya koperasi menjadi lembaga keuangan yang mampu menjadi solusi, yang memberi solusi yang tepat bagi anggota. Jadi jangan sampai masuk anggota koperasi justru hidupnya menjadi semakin miskin ya kan, semakin melarat, koperasi memelaratkan orang. Nah, itu kan Mbak sesuai dengan tujuan koperasi itu dibentuk. Jadi harapannya kalau sudah menjadi anggota koperasi maka hidupnya akan menjadi lebih baik, lebih mapan, lebih tertata. Nah, supaya menjadi demikian maka koperasi hendaknya juga dikelola pengelolaannya secara sehat dan akuntabel. Ya, maka penting perlu di sana ada peran dari pengawas yang selalu menjadi yang mengawasi bagaimana organisasi ini dijalankan sesuai dengan relnya. Kalau melenceng dari rel maka diingatkan supaya kembali ke rel. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi keberadaan Kooperatif Mekarsai ini kan intinya menjadi bermanfaat buat banyak orang ya Pak. Ya, betul. Baik yang di dalam maupun di luar gitu ya Pak. Benar, ya. Oke Pak. Selanjutnya Pak, ini ada mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya Pak. Gitu. Kalau Mekarsai ini kan selalu yel-yelkan misalkan apa kabar gitu Pak, luar biasa gitu kan. Nah, ini saya mau coba aplikasikan kalau sebagai anggota yang katanya tadi Bapak sampaikan bahwa adalah pemegang kekuasaan tertinggi ya didapat anggota. Mungkin di situ kan berarti anggota-anggotanya yang berada di dalamnya. Nah, untuk menjadi anggota yang luar biasa gitu Pak, yang nggak biasa-biasa saja gitu, itu kira-kira menurut pandangan Pak Slamet bagaimana sarannya? Baik Pak Dina, jadi kalau jadi anggota Mekarsai itu menjadi anggota yang luar biasa, jadi orang yang luar biasa begitu Mbak Dina ya. Mengapa luar biasa? Nah, karena menjadi anggota Mekarsai itu harus berani berubah, harus berpikiran maju. Apalagi situasi sekarang ya, kita harus melihat dunia sudah berubah gitu kan, sudah berubah ke era digital ya, kita juga harus mengikuti ke sana gitu kan. Jadi kalau mau menjadi anggota yang luar biasa ya berarti harus berani berubah. Kemudian juga selalu menyimpan ya Mbak Rina ya, menyimpan terutama di simpanan saham. Mengapa? Karena kalau kita menyimpan di simpanan saham itu kan investasi. Dan kalau investasi itu berarti kan nanti di akhir tahun ada tambahan penghasilan.
Jadi hidupnya menjadi lebih baik. Nah, lalu tentang menyimpan itu kan kadang-kadang orang mengukur dari penghasilan ya. Waduh, penghasilan saya tidak cukup. Nah, masalah menyimpan itu bukan masalah mampu dan tidak mampu, Mbak Dina, tetapi mau dan tidak mau. Nah, mau atau tidak? Kalau mau pasti bisa. Ya. Lalu anggota juga diharapkan kalau menjadi anggota Mekarsa yang luar biasa itu ya harus menjaga kelanggaan koperasi ini. Caranya gampang menjaga pelanggan itu, ya cek simpanan, cek pinjaman apakah itu ditulis atau dikelola dengan baik, lalu juga aktif ya dalam simpan pinjam dan kegiatan-kegiatan yang ada di Mekarsai. Itu Mbak Rina. Jadi kalau sahabat Mekarsai itu mau berubah, lalu juga berinvestasi di sini, kemudian tadi juga aktif dalam kegiatan-kegiatan Mekarsai, maka ya sahabat Mekarsai itu menjadi anggota yang luar biasa. Ya, termasuk ketika misalkan Kopit Mekarsai mengadakan pelatihan ya, khusus dasar atau pelatihan yang lainnya, ya kita juga harapkan anggota ini biar lebih pengetahuannya tentang Mekarsai lebih lagi. Ya, betul. Nah, jadi sebagai anggota itu ya motor atau penggerak untuk keberlanjutan Mekarsai. Ya, benar. Kalau struktur itu kan pasti kan ada regenerasi gitu ya, ya. Struktur baik itu di pengurus, di pengawas maupun di manajemen sendiri kan. Ya. Jadi mungkin dengan adanya pelatihan atau pendidikan itu menambah pengetahuan sehingga ke depan Mekarsai semakin dikelola atau dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar hebat ya, gitu ya Pak. Ya. Oke, baik sahabat Mekarsai, kita cukup panjang lebar ya Pak ya, membahas tema kita struktur organisasi ya, itu yang dapat kami sampaikan. Pak Slamet, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, semoga juga selalu sehat. Amin. Dan terima kasih atas masukan informasi. Terima kasih telah selama hampir 30 tahun bersama-sama dengan Mekarsai ini. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, begitu juga dengan Mekarsai semakin maju berkembang. Ya, betul. Mekarsai juga semakin sehat ya Pak ya. Ya, maju dan berkembang. Terima kasih banyak sahabat Mekarsai. Kita akan akhiri pertemuan atau podcast kita pada hari ini, dan kami berharap sahabat Mekarsai tetap terus menantikan informasi-informasi selanjutnya dari Mekarsai yang akan diberikan. Demikian, Pak Slamet. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani.